Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini kita akan membuat tas dari tali rami ya. Kurang lebih motifnya seperti ini, kita menggunakan moss stitch ya. Jadi membuat bentuk V yang timbul seperti ini. Oke, nah ini adalah tas request dari adik saya. Jadi benang adik saya kirim sendiri. Di sini untuk benang itu sebenarnya secara tekstur itu memang agak kasar ya, jadi tidak mulus. Untuk tali raminya itu ada yang masih ada seperti ini, serabut-serabut kasar ya, tetapi ternyata tetap bisa menghasilkan tas yang cantik ya. Dan ini juga bisa digunakan, mungkin cocok sekali jika kita kenakan untuk ke pantai. Selain cukup fashion ya untuk tas seperti ini ya, ini juga tas yang sangat ramah lingkungan karena kita menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari alam ya, yang diambil dari alam. Jadi termasuk di sini untuk handle ya. Di sini kita menggunakan ring yang terbuat dari rotan, sangat cantik ya teman-teman, dan cocok sekali dipadu padankan dengan tas yang terbuat dari tali rami seperti ini. Nah, untuk tas ini ukurannya cukup besar ya teman-teman, jadi bisa menampung cukup banyak barang. Dan untuk bagian dalam atau inner, teman-teman bisa pasang menggunakan inner kain dan sebagainya, atau bisa langsung digunakan tanpa inner pun sudah sangat cantik ya. Dan tas ini bisa kita kenakan untuk acara-acara santai ya, jadi ketika bepergian ke pantai atau ke tempat-tempat yang di luar ruangan ya, ini sangat cocok sekali. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, terlebih dahulu jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Di sini saya menggunakan tali rami yang berukuran 3 play seperti ini. Kita akan membutuhkan stitch marker ya. Kemudian di sini untuk hook saya menggunakan hook size nomor 8. Oke, mari kita mulai. Kita akan mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 13. Setelah 13 chain seperti ini, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1 2 di belakangnya. Kita akan mengisi setiap stitch-nya dengan 1 single crochet. Ada 12 single crochet di sini. Baris pertama, kita akan masuk di baris kedua, lakukan chain 1. Di sini turn. Kita akan membuat single crochet sama ya. Di setiap baris kita akan isi dengan 12 single crochet seperti ini.
Pola ini akan kita lanjutkan terus sampai nanti kita ketemu di baris ke-32. Setelah membuat sebanyak 32 baris ya, kurang lebih lebarnya seperti ini. Sekarang kita akan masuk untuk membuat border keliling. Ya, kita akan kelilingi dasar tas ini. Pertama lakukan chain 1. Kemudian di sini kita akan mengisi dengan 2 single crochet. Stitch pertama untuk membuat border ini kita beri stitch marker ya sebagai penanda. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat border keliling. Setiap stitch kita akan isi dengan 1 single crochet seperti ini. Nah, di sudut ini kita akan isi dengan 2 single crochet. Jadi setiap sudut kita akan isi dengan 2 single crochet. Oke. Ya, jadi kita akan buat increase di sudut ini dan yang ini tadi. Kita tambahkan 2 single crochet untuk setiap sudutnya. Jadi kita akan kelilingi selanjutnya. Nah, sampai di sini ya, kita di ujung untuk mulai masuk ke badan tas. Kita akan melakukan slip stitch di sini untuk bordernya ya. Oke, ini kita sudah selesai untuk mengelilingi dengan bordernya. Selanjutnya di sini kita akan masuk untuk round ke-1 untuk badannya. Caranya lakukan chain 1. Oke, kita buka stitch markernya. Kemudian di sini kita akan membuat single crochet, beri stitch marker kembali sebagai penanda awalan round ke-1 untuk naik ke body. Selanjutnya di sini kita akan membuat single crochet back loop keliling. Jadi kita membuat single crochet itu di sisi bar yang ini ya, yang bagian dalam atau yang bagian belakangnya. Kita lanjutkan dengan mengisi setiap stitchnya dengan single crochet back loop seperti ini. Di sini kita sudah ada di ujung untuk round pertama naik ke body ya. Di sini di stitch terakhir kita akan melakukan slip stitch dengan stitch awal yang kita beri marker. Lakukan slip stitch seperti ini.
Kemudian lakukan chain 1. Di sini kita akan membuat single crochet di stitch marker di sini ya sebagai penanda. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan di sini dengan lakukan chain 1. Kita akan membuat moss stitch ya. Kita akan skip satu stitch yang ini. Kita akan buat di sini single crochet. Oke, kita akan lanjutkan. Skip yang ini, kita akan membuat di sebelahnya chain 1, skip 1, single crochet, chain 1, skip 1, single crochet, nah di penghujung round kedua ini kita lakukan chain 1 ya. Kemudian di sini teman-teman perhatikan ini adalah stitch marker. Kita akan buka untuk stitch markernya. Kita tidak akan merajut di sini. Kita tidak akan membuat di sini ya. Setelah chain 1 kita akan membuat persis di tengah single crochet pertama di sini. Jadi kita langsung buat single crochet seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan lakukan chain 1. Oke, akan ada rongga kurang lebih seperti ini untuk di sini. Nah, di sini kita akan beri stitch marker nanti di tengah sini ya. Ini akan menjadi sambungan kita setelah chain juga untuk mengakhiri round ketiga nanti. Oke. Nah, ini di round ketiga kita akan melakukan ya, setelah single crochet chain 1 kita akan membuat single crochet itu persis di tengah single crochet di bawahnya seperti ini. Di sini ya. Chain 1, kita akan kelilingi ya semua round itu persis dengan langkah yang sama seperti ini. Single crochet di tengah single crochet, kemudian lakukan chain 1, repeat terus ya pola ini sampai nanti kita ketemu di tinggi tas yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan melakukan slip stitch ya. Di sini yang kita stitch marker ini sebagai penanda awalan untuk round terakhir ya. Di sini kita akan lakukan slip stitch seperti ini.
Nah, setelah kita menyelesaikan ya atau mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan, terakhir kita akan membuat di sini ya. Kita akan tekuk 2 seperti ini. Nanti di sini ya kita akan beri penanda untuk kita membuat naik untuk handle tasnya. Setelah melipat 2 seperti ini ya teman-teman, kita beri marker untuk di kiri kanan tas kurang lebih seperti ini. Di sini total ada 21 stitch ya. Sekarang kita akan mulai untuk membuat dari sisi sebelah sini. Kita akan buka stitch markernya. Oke. Di sini kita akan mulai ambil benangnya, lakukan chain 1 seperti ini, kemudian buat chain 1 kali lagi. Selanjutnya kita akan membuat single crochet di V nya ya, seperti ini. Chain 1, single crochet, chain 1, single crochet di sini, persis seperti yang kita lakukan ketika kita membuat body tas ya. Kita akan lanjutkan ini sampai kita ketemu di stitch marker berikutnya. Buka stitch markernya. Di sini kita akan lakukan slip stitch seperti ini ya. Kemudian kita akan naik chain 1. Oke, kemudian turn seperti ini. Selanjutnya kita buat 1 chain lagi. Kita akan lakukan single crochet di sini ya. Tapi untuk yang stitch ini teman-teman harus perhatikan untuk melihat V yang di bagian belakang. Jadi kita akan insert hook kita seperti ini ya, supaya pola V di bagian depan juga tetap terbentuk. Chain 1, oke. Pastikan selalu hook kita itu membentuk V untuk bagian depannya. Oke, ini kita akan lanjutkan terus sampai kita menyisakan stitch yang cukup untuk membuat handle tasnya.
Nah, di sini teman-teman perhatikan pada V terakhir kita akan melakukan slip stitch ya. Jadi setelah chain kita akan melakukan slip stitch langsung di V terakhir. Kemudian lakukan chain 1 di sini ya. Kemudian kita akan turn lagi di posisi depan. Di sini kita akan lakukan chain 1 sekali lagi. Kemudian kita akan membuat single crochet di V-nya. Seperti ini. Kita lanjutkan. Lakukan chain 1 ya. Nah, di sini kita akan lakukan slip stitch di V terakhir. Ini kita akan ulangi terus ya teman-teman sampai nanti kita mendapatkan meninggalkan 4 stitch di baris paling ujung. Oke, kita lanjutkan terus. Chain 1 kali lagi. Di sini kita akan langsung membuat di V-nya ya untuk single crochet. Perhatikan pada bagian belakang supaya membentuk V yang sama. Lanjutkan terus sampai nanti kita ketemu di 4 baris terakhir, 4 stitch terakhir ya. Nah, di sini di stitch paling akhir kita akan lakukan slip stitch ya di V paling akhirnya. Untuk membuat slip stitch pastikan di bagian depannya juga membentuk V. Oke. Slip stitch seperti ini, kemudian lakukan chain 1, kita akan turn kembali seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai membuat single crochet ya. Perhatikan 1 di chainnya, kemudian kita buat di V ini single crochet normal ya, kemudian di chain terakhir kita akan buat di V seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet di round berikutnya.
Nah, setelah kita membuat 24 baris ya di sisi sebelah sini, kita akan buat juga ya, persis sama untuk sisi sebelahnya. Jadi seperti ini. Sekarang kita akan gabungkan di bagian tengahnya. Oke, untuk di bagian tengah kita akan gabungkan seperti ini. Jadi kita akan jahit saja. Sekarang kita akan potong ujung benangnya. Nah, setelah kita melakukan penyambungan ya, kita akan lanjutkan dengan membuat lidah tas di sini nanti untuk kancing magnetik di bagian tengahnya. Kita akan mulai dengan membuat chain sebanyak 8. Oke, setelah 8 chain seperti ini, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1 2 di sini. Kita isi setiap stitchnya dengan single crochet seperti ini. Oke, total di baris pertama ini ada 7 single crochet ya. Kita akan lanjutkan di baris kedua sampai nanti kita mendapatkan 38 baris ya. Ini kita akan lanjutkan terus. Nah, di sini setelah membuat 23 baris ya, teman-teman. Kita akan potong untuk ujung benangnya. Oke, ini nanti akan kita gunakan untuk menjahit. Nah, di sini kita akan satukan. Kita akan buat ya, kita pasang di ring 10 cm ini, diameternya 10 cm. Teman-teman bisa cari di marketplace ya. Jadi banyak sekali dijual di sana. Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita pasang seperti ini, terlebih dahulu kita akan pasang magnetik kancing magnetiknya di sini. Oke, ini yang akan kita pasang di badan tas ya. Yang ini kita akan pasang di sini. Nah, cara memasang kancing magnetiknya itu sama persis ya teman-teman dengan di badan tas. Jadi kita tinggal tusuk yang model seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan satukan bagian ini dengan cara menjahitnya ya.
Nah, teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan ya untuk menyambung pada bagian ringnya seperti ini. Magnetik sudah kita pasang. Selanjutnya ini kita akan sambung ke badan tas. Sini ya, pada posisi bagian tengah kita akan jahit ini. Cukup lakukan jahit bolak-balik seperti ini. Jika teman-teman tidak punya jarum seperti ini ya, teman-teman juga bisa menggunakan hooknya untuk menyembunyikan sisa-sisa benangnya ya. Kita tinggal pasang untuk kancing magnetiknya di bagian tengah sini. Oke. Nah, teman-teman, di sini tas tali rami kita sudah jadi ya, sudah siap digunakan. Kita sudah pasang untuk kancing magnetiknya. Bagaimana menurut teman-teman? Cantik bukan? Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.